Mulai ininya ya. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Hari ini kita akan belajar terkait dengan tata laksana perawatan anak dengan kondisi gawat darurat ya. Atau kita hanya mengambil untuk topik hari ini kondisi shock saja. Oke. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita akan mengulas sedikit RPKPS ya yang terkait dengan mata kuliah ini gitu. Saya akan coba masuk ke Elok karena kita menggunakan Elok, jadi nanti sekalian mahasiswa mungkin bisa enroll yang memang belum masuk, yang belum enroll ke Elok. Nah, nanti kita akan melihat beberapa topik di sana terkait dengan mata kuliah manajemen pelayanan anak ini. Ya, baik, ini adalah tampilan Elok ya. Saya dari atas. Jadi nanti kita akan menggunakan Elok, e-learning open for knowledge sharing untuk mata kuliah manajemen pelayanan anak ini. Silahkan yang tadi saya sampaikan, yang belum enroll, belum masuk, segera masuk sehingga bisa mengikuti perkuliahan melalui Elok ini. Jadi nanti masuk ke topik course manajemen anak 2021 ya. Nah, di sini ada penjelasan deskripsi mata kuliah manajemen pelayanan keperawatan anak. Manajemen mata kuliah manajemen pelayanan keperawatan anak ini mempelajari manajemen pelayanan perawatan anak pada tatanan pelayanan di rumah sakit dan manajemen mutu pelayanan rumah sakit. Nah, di sini ada capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah, ada 6 CPL ya, 6 CPL yang akan ditempuh pada mata kuliah, akan dicapai pada mata kuliah ini. Gitu. Nah, silahkan nanti untuk RPS-nya bisa di-download atau bisa langsung dibuka. Ini menu ini diklik ya, menu ini diklik. Ya, seperti ini RPL-nya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini mata kuliah manajemen pelayanan keperawatan anak itu berada di ini ya, di semester 3 ya. Ada di semester 3, nanti beban SKS-nya adalah 2 SKS, yang nomor 2 ini. Ya. Oke. Nah, ini ada CPL tadi ya yang disebutkan, dan ada CPMK. CPMK mata kuliah ini ada 3. Yang pertama adalah memahami manajemen mutu pelayanan kesehatan anak di rumah sakit. Nah, ini terkait linknya dengan CPL nomor 1, CPL 2, dan CPL 3. Kemudian di CPMK 2, memahami manajemen tata laksana anak sakit. Nanti ini ada di CPL 2 dan CPL 3. Kemudian yang CPMK 3 adalah mampu melakukan penilaian mutu pelayanan kesehatan pada anak di rumah sakit. Ini nanti capaiannya ada CPL 1, CPL 2, CPL 5, dan CPL 6. Seperti itu. Nah, di CPMK ini nanti ada sub CPMK ya, sub CPMK ya, ini ada berapa sub CPMK? Ada 10 ya, ada 10 sub CPMK, dan nanti terkait dengan topik yang saya bawakan adalah masuk di sub CPMK 4, yaitu mampu menjelaskan tata laksana perawatan anak dengan kondisi gawat darurat. Oke. Nah, ini nanti capaiannya ini sesuai dengan CPMK 3 ya. Oke, seperti itu. Sedikit ini referensi yang bisa dipakai selama perkuliahan, termasuk yang untuk topik hari ini, ya, untuk penanganan gawat darurat pada anak, terutama pada penanganan shock ya.
Oke, ya, ya, ya ini apa namanya CPMK-nya, ya ini nanti saya yang memberikan, dan di sini ada beberapa topik, ada 3 topik ya tadi, apa topiknya terkait dengan posisi anak tidak sadar, tata laksana pemberian cairan pada anak dengan syok, dan tata laksana kejang. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan tata laksana pemberian cairan pada anak dengan syok seperti itu. Baik, kita akan kembali lagi ke materi kuliah ya. Ini oke, ini silahkan nanti bisa dibaca-baca di eloknya. Ya. Saya akan kembali ke materi kuliah. Oke. Tata laksana perawatan anak dengan kondisi gawat darurat atau kondisi shock ya. Nah, yang akan kita capai seperti tadi di CPMK 6 ya. Jadi kita akan belajar salah satunya adalah tata laksana pemberian cairan pada anak dengan shock. Seperti itu. Sebelum ke tata laksana pemberian cairan pada anak dengan shock, di sini kita mengulas lagi terkait dengan langkah triase dalam dan penanganannya untuk kegawat daruratan pada anak ya. Di sini kita sudah mengenal konsep ABC ya. Ada yang mengetahui konsep ABC, airway, breathing, circulation, dan dehydration ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan sedikit terkait dengan konsep ABC? Silakan. Ada yang sudah kenal konsep ABC? Mbak Evi mungkin? Iya Bu, izin untuk konsep yang ABC itu sendiri yang saya pahami itu airway itu bagaimana melihat jalan nafasnya, kemudian breathing itu pernapasannya, kemudian dilihat sirkulasinya. Oke. Ya kalau untuk topik yang akan kita pelajari untuk shock itu masuknya ke apa? A, B, C atau D, dehydration ya. Tadi belum kita belum membahas terkait dengan dehidrasi, tadi belum disampaikan. Oke, kalau untuk shock kira-kira masuk yang topik mana? Untuk yang A, B, C apa D? Tanda kegawat daruratannya. Mungkin lebih ke ini Bu, ke dehidrasinya Bu. Dehidrasi ya, dehidrasi. Oke, lebih ke dehidrasi. Oke, nanti kita lihat ya. Dia masuk ke sirkulasinya Ibu. ya. Sirkulasinya Ibu. Oke, oke baik Iya, sirkulasi ya. Oke, nanti kita lihat ya bagian mana baik. Nah, di sini kita ada beberapa tahap ya untuk penanganan kegawat daruratan. Tahap pertama adalah periksa jalan nafas dan pernafasan. Ya, jika terdapat masalah, segera berikan tindakan untuk memperbaiki jalan nafas dan berikan bantuan. Nah, di sini untuk jalan nafas kita sudah belajar sebelumnya, saya rasa ya. Ada airway dan breathing. Airway misalnya ada stridor tidak, ada aspirasi benda atau tidak sehingga kita keluarkan. Kalau breathing terkait dengan kecepatan nafasnya ya, kemudian ada ya RR-nya, kecepatan nafasnya, desianosis tidak, seperti itu ya. Nah, jika tidak ada maka kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu segera tentukan apakah anak dalam keadaan shock ya, tidak sadar, kejang atau diare dengan dehidrasi berat. Tadi disampaikan shock masuk yang mana? Ada yang menyampaikan shock masuk yang dehydration ya, ada yang D, ada yang masuk dengan C ya. C itu consciousness ya. Oke, nanti kita lihat apakah masuk yang mana gitu ya. Nah, ini jika bila ada, maka ini adalah langkah-langkahnya, yaitu panggil tenaga kesehatan profesional terlatih ya, karena untuk beberapa penanganan pada kasus kegawat daruratan kita butuh tenaga yang terlatih, sehingga untuk kasus-kasus seperti dehidrasi itu akan lebih mudah memasang infus pada pasien
dengan dehidrasi itu dengan tenaga terlatih, karena khawatirnya nanti gagal beberapa kali sehingga kita perlu tata laksana untuk intraoseus atau akses vena jugularis seperti itu. Oke, yang kedua yaitu lakukan pemeriksaan laboratorium. Ini yang diambil adalah darah lengkap ya, kemudian pemeriksaan gula darah malaria dan sekalian mengambil untuk pemeriksaan golongan darah seperti itu. Ya, karena khawatirnya nanti butuh darah sehingga perlu cross check ya. Nah, lanjutkan segera dengan penilaian, diagnosis dan tata laksana terhadap masalah yang didasarinya. Nah, dilanjutkan. Oke, untuk apabila tidak ada tanda kegawatan maka kita pakai konsep 4T3PR MOP ya. 4T itu apa? Tiny baby, bayi kecil kurang dari 2 bulan, temperaturnya sangat panas, ada trauma atau tidak, ada trismus atau tidak ya. Kemudian 3PR, P-nya itu pallor, kemudian poisoning, pain, respiratory distress, ya, restless, irritable, or lethargic, dan referral. Ya. Kemudian MOB-nya ada malnutrition, edema, atau luka bakar atau burn. Ya. Jika ada tanda-tanda ini, maka anak segera dimajukan ke antrian depan ya untuk mendapatkan penanganan segera. Baik. Nah, kita langsung masuk ke tata laksana anak dengan shock. Seperti tadi dikatakan, C itu circulation ya, sirkulasi. Oke, C adalah sirkulasi ya. Jadi kita masuk ke sirkulasi dengan capillary refill time-nya lebih dari 3 detik. Nah, di cepat dan lemah, maka di sini kita perlu melakukan tata laksana ini gitu. Untuk melakukan tata laksana pasien dengan masalah sirkulasi atau shock, itu kita perlu periksa adanya gizi buruk atau tidak ya. Nah, di sini yang penting adalah yang pertama hentikan perdarahan jika pasien ada perdarahan, kemudian berikan oksigen ya, kemudian ini jaga anak tetap hangat. Setelah itu ya nanti tata laksana selanjutnya kita perlu melihat apakah anak ini dengan gizi buruk atau tidak ya. Kalau anak dengan gizi buruk maka nanti tata laksananya akan berbeda dengan anak yang tidak dengan gizi buruk. Oke. Ya. Nah, ini tata laksana pemberian cairan infus pada anak shock tanpa gizi buruk ya. Baik. Ya. Yang pertama pasang infus dan ambil darah untuk pemeriksaan laboratorium gawat darurat, itu step-stepnya. Kemudian di sini masukkan larutan yang dipakai adalah RL atau normal salin ya, dan di sini pastikan bahwa alirannya lancar. Kemudian selanjutnya adalah alirkan cairan infus. Di sini kecepatannya 20 ml per kilogram berat badan secepat mungkin. Ya. Kemudian nilai kembali, jika tidak ada perbaikan maka ulangi 20 ml per kilogram berat badan aliran secepat mungkin. Diulangi lagi ya, dinilai lagi, tidak ada tambah lagi 20 ml per kilogram berat badan dengan aliran secepat mungkin. Jika kondisi tidak membaik lagi, ini ya yang ketiga, maka periksa apakah ada perdarahan yang nyata atau tidak gitu. Jika ternyata diperiksa ada perdarahan, maka berikan transfusi darah yang sebelumnya tadi kita sudah melakukan cross check di sini ya untuk pemeriksaan awal sini. Nah, di sini dosisnya juga sama ya, 20 ml per kilogram berat badan dengan aliran cepat mungkin ya. Nah, di sini bila tidak ada perdarahan, maka pertimbangkan penyebab lain selain hipovolemik. Bisa jadi dikarenakan beberapa shock yang lain, seperti itu. Oke, jika kondisi sudah stabil, maka segera rujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut ya. Di sini maksudnya tata laksana yang lebih tepat seperti itu. Oke. Bila terjadi perbaikan, di sini dikatakan perbaikan adalah denyut nadi melambat, kemudian capillary refill time-nya kurang dari 2 detik, maka di sini tata laksana dehidrasi berat pada gawat darurat setelah penanganan shock akan kita bahas setelah ini. Nah, di sini untuk volume yang dipakai tadi dikatakan kan 20 ml per kilogram berat badan ya. Ya. Nah, di sini kita bisa pakai perkiraan ya. Kalau usianya 2 bulan atau kurang dari 4 kilo itu pakainya 75 ml. Ini biasanya kita ambil tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya untuk berat badannya. Kemudian untuk usia 2 sampai kurang dari 4 bulan itu 100 ml ya. Selanjutnya ini 150, 250 dan 350. Oke. Nah, setelah tadi pasien dengan dehidrasi berat ya pada gawat darurat setelah penanganan shock, maka apa langkah-langkah yang kita perlu lakukan? Yang pertama,
Lanjutkan pemberian ini ya, 70 ml kilogram berat badan per kilogram berat badan dengan ring laktat atau normal salin selama 5 jam pada bayi kurang dari 12 bulan dan selama 2,5 jam pada anak umur 12 bulan sehingga 5 tahun, seperti itu. Nilai kembali anak setiap 1-2 jam. Nah, jika status dehidrasi tidak mengalami perbaikan, berikan tetesan infus lebih cepat. Berikan larutan oralit, yaitu 5 ml per kilogram berat badan per jam, segera setelah anak dapat minum. Ya, umumnya dilakukan setelah 3-4 jam pada bayi atau 1-2 jam pada anak. Oke. Setelah itu apa? Lakukan penilaian kembali setelah 6 jam pada bayi atau pada anak setelah 3 jam ya. Nah, kemudian klasifikasikan derajat dehidrasinya, pilih rencana terapi yang sesuai, yaitu terapi A, B, atau C ya. Saya rasa sudah paham terkait dengan terapi ABC ini karena sudah di perkuliahan sebelumnya. Terapi A itu untuk dehidrasi ringan tanpa dehidrasi ya, B untuk ringan sedang, C untuk dehidrasi berat ya. Untuk penanganan dehidrasi pada diare, kemudian lanjutkan pengobatan seperti itu. Nah, di sini selanjutnya apa? Jika memungkinkan, observasi anak sedikitnya 6 jam setelah rehidrasi untuk memastikan ibunya dapat meneruskan hidrasi dengan memberikan anak larutan oralit melalui mulut. Nah, di sini kita pastikan ya bahwa ibunya itu bisa memberikan larutan oralit dengan tepat. Jadi, semisal ngeceknya seperti apa? Ngeceknya ibunya kita ajarkan, kemudian kita suruh mempraktekkan ya, suruh mempraktekkan membuat larutan oralit, kemudian memberikan oralit dengan tepat. Jadi nggak hanya membuat oralit saja, tapi juga membuat berapa banyak yang diberikan tuh ibunya dosisnya harus tahu seperti itu. Nah, kita ajarkan satu saset oralit itu diberikan atau dicampurkan dengan 1 gelas belimbing itu atau 200 cc ya. Kemudian pemberiannya seperti apa? Nah, ini pemberiannya ada aturannya. Di sini untuk di sini untuk berat badannya kurang dari 4 kilo itu 15 ml, 4-6 kilo 25 ml, 6-10 kilo itu 40 ml, 10-14 kilo 60 ml, dan 14-19 kilo itu 85 ml. Itu ya. Kemudian kan tadi untuk cairan ya, di sini juga ada ini ya, ada total volume infus yang harus diberikan per jam. Ya, ini ini juga biasanya pakai nilai tengahnya ya, kalau kurang dari 4 kilo, tadi cairan diberikan 70 ml per kilogram berat badan, ya 70, ini 200 ya, sekitar kita ambil tengah-tengahnya angka 3 kg seperti itu. Nah, jika ini 200 ml diberikan selama 5 jam, berarti 1 jamnya adalah 40 ml, seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama ya, kalau ini diberikan selama 2,5 jam untuk anak usia 12 bulan sampai 5 tahun, kalau kurang dari 12 bulan diberikan selama 5 jam. Baik. Nah, ini juga tadi terkait dengan tata laksana anak dengan anak shock ya, dengan tadi dengan tanpa gizi buruk dan selanjutnya ini dengan gizi buruk, maka kita pertimbangkan untuk tata laksana pemberian cairan glukosa intravena. Karena di sini biasanya pada anak-anak dengan gizi buruk akan mengalami hipoglikemia ya, hipoglikemia, sehingga penting sekali ketika kita menangani pasien datang, kemudian kita cek pasien ternyata gizi buruk, berarti pasiennya perlu kita cek glukosanya ya. Jadi di sini pasang infus dan ambil darah untuk pemeriksaan laboratorium gawat darurat. Kemudian ini termasuk pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan glukosa darah ya. Oke. Ini jika glukosa darahnya rendah, yaitu ini biasanya kita pakai satuannya ini ya 45 mg per desiliter, maka anak dengan nutrisi, jika anak tersebut dengan nutrisi baik ya, kalau untuk pasien dengan gizi buruk kita pakai standar 54 mg per desiliter ya. Ya. Itu kita katakan bahwa glukosanya rendah ya. Rendah kalau pasien dengan gizi buruk berarti kurang dari 54 mg per desiliter seperti itu. Nah, jika hal ini terjadi maka berikan suntikan 5 ml per kilogram larutan glukosa 10% ya. Yang dextrose 10% itu ya. Kalau di rumah sakit itu ada yang kemasan 25 cc ya, itu dextrose 10%, maka itu diberikan intravena secara cepat seperti itu. Kemudian di sini juga
periksa kembali glukosa darah setelah 30 menit. Jika masih rendah, ulangi lagi yang sama itu tadi ya, diberikan 5 ml per kilogram berat badan larutan glukosa 10 menit. Kemudian berikan makan anak segera setelah sadar. Kemudian kalau sudah sadar ya, jika anak tidak bisa diberi makan karena risiko aspirasi, ya ini kalau ini beberapa pengecualian. Anak ada risiko aspirasi, misalnya pasiennya ada nafas cepat seperti itu, maka diberikan susu atau larutan gula menggunakan pipa nasogastrik atau NGT ya. Ini cara membuatnya adalah 4 sendok teh gula dalam 20 mg atau 20 mg gula dilarutkan dalam 200 ml air matang. Ya, ini atau berikan cairan infus yang mengandung glukosa atau dextrose 5-10%. Oke, ini untuk penghitungan larutan glukosa 10% diberikan sebagai bolus ya, bolus langsung ya. Kalau usianya ini juga pakai perkiraan pertengahan berat badannya ya. Jadi di sini kalau kurang dari 4 kilo, biasanya kita pakai patokannya 3 kilo sehingga 3 kali 5, 15 ml gitu. Biasanya kita akan menggunakan berat badan ya untuk menentukan dosis ini dengan tepat, tapi seandainya berat badan tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan perkiraan usia anak. Itu, oke. Nah, ini tata laksana pemberian cairan infus pada anak syok dengan gizi buruk ya. Tadi tanpa gizi buruk, ini dengan gizi buruk. Pada gizi buruk, penanganan ini hanya dilakukan ketika benar-benar ada tanda syok ya. Ada yang mengetahui tanda syok? Tanda-tanda syok pada anak? Ya, Bu Siti Arifah mungkin? Halo? Ya. Atau ada yang mau menjawab? Silahkan. Tanda syok pada anak? Bu. Ya, Mbak Anggi, silahkan. Mungkin nadinya lemah, Ibu. Nadinya lemah, apalagi? Ekstremitasnya dingin, Bu. Oke, betul sekali. Apalagi? CRT-nya berapa? CRT-nya lebih dari 3 detik. Oke. Jika ada tanda syok, kemudian anak letargis atau tidak sadar, maka ini step-stepnya ya. Ya, pastikan anak menderita gizi buruk dan benar-benar menunjukkan tanda syok ya. Kemudian timbang anak untuk menghitung volume cairan yang harus diberikan. Kalau pada anak dengan gizi buruk, biasanya kita menggunakan standar berat badan ya, bukan standar usia, nggak bisa karena pada gizi buruk itu berat badan tidak bisa ditentukan berdasarkan usia. Oke. Kemudian pasang infus, ambil pemeriksaan darah ya. Kemudian kalau ini pakainya apa? Pakainya infusnya RL ya, ringer laktat dengan dextrose 5% atau RLD 5% atau RL atau NS. Ini disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Jika bila gula darahnya tinggi, maka cukup RL atau NS. Nah, ya kalau gula darahnya rendah bisa pakai RLD 5% ya. Kemudian pastikan aliran infus lancar. Kemudian di sini alirkan cairan infus 10 ml per kilogram berat badan selama 30 menit. Kemudian hitung denyut nadi dan frekuensi napas anak dari pertama kali pemberian cairan dan setiap 5-10 menit ya. Bila ada perbaikan atau denyut nadi melambat, frekuensi napas melambat ya, CRT lebih dari 3 detik, tapi CRT masih lebih dari 3 detik, maka berikan kembali cairan sesuai dengan panduan sebelumnya, itu 10 ml per kilogram berat badan selama 30 menit ya. Nah, ini kemudian kita nilai kembali jika ada perbaikan, yaitu nadi melambat, RR melambat, CRT kurang dari 3 detik, artinya sudah masalah syoknya sudah teratasi ya, maka alihkan terapi ke oral atau NGT ya dengan resomal 10 ml per kilogram berat badan hingga 10 jam dan mulai berikan anak makanan dengan F75 ya. Ini resomal dan F75 adalah formula khusus yang diberikan untuk anak dengan gizi buruk. Oke. Kemudian apa? Jika tidak ada perbaikan, maka lanjutkan pemberian cairan rumatan yaitu sebanyak 4 ml per kilogram berat badan per jam ya. Kemudian di sini pertimbangkan penyebab lain selain hipovolemik ya. Kalau misalnya karena perdarahan, maka transfusi darahnya 10 ml per kilogram berat badan selama 1 jam ya, bila ada perdarahan yang nyata. Kalau yang tadi tanpa gizi buruk adalah 20 ml ya.
dosisnya ada 20 ml per kilogram berat badan selama tadi secepat mungkin, kalau ini selama 1 jam ya. Kemudian jika kondisi pasien sudah stabil, maka rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jika kondisi anak menurun, maka hentikan infus ya, karena akan memperberat. Kemudian alihkan ke terapi oral menggunakan NGT dengan Resomal 10 ml per kilogram berat badan per jam hingga 10 jam. Seperti itu. Nah, ini referensi yang kita pakai, bisa kita pakai ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Izin Bu. Ya, silakan Mbak Evi. Ya Bu, tadi sempat disebutkan terkait dengan keracunan Bu yang tadi. Nah itu pada bayi biasanya penyebabnya seperti apa dan apakah penanganannya juga termasuk dalam salah satunya adalah manajemen cairan nih Bu. Untuk kasus apa? Yang keracunan Bu. Untuk kasus keracunan ya. Iya. Kasus keracunan ini tidak masuk dalam tata laksana ya. Untuk keracunan ini nanti ada topik tersendiri ya, kita membahas itu memang masuk ke gawat daruratan, tapi itu tidak masuk dalam topik untuk tata laksana pada anak dengan shock ya, karena shock tadi kita masuk ke ABC circulation ya, dengan keracunan itu sudah di luar di luar ABCD, karena itu nanti masuk ke tanda prioritas seperti itu. Nanti ada tata laksana tersendiri untuk terkait keracunan ini gitu. Nanti akan disampaikan pada kuliah selanjutnya ya, Mbak Evi ya. Silahkan untuk bisa dibaca-baca terlebih dahulu di buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit tingkat pertama, ini juga ada tata laksana untuk keracunan gitu. Seperti itu. Baik Bu. Oke, ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir saya jadi nanti untuk topik ini adalah masuk dalam ini ya, ujian akhir semester ya, ujian akhir semester yang pertanyaannya nanti terkait ini adalah IC, seperti itu. Kemudian nanti IC dan nanti bentuknya modelnya kasus ya. Nah, sekarang saya mungkin akan menanyakan sedikit terkait dengan topik ini ya. Ya, mengulas dari tadi yang sudah saya sampaikan, kira-kira untuk pasien dengan gizi buruk ya yang mengalami shock, maka resusitasi cairan atau penanganan cairan yang diberikan apa? Apa cairan yang diberikan untuk penanganan pasien dengan shock? Pasien dengan gizi buruk. Silahkan dia bisa menjawab. Cairan yang dipakai apa? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan Florisma. Ya, mungkin kalau untuk shock biasanya pemberian awal itu RL ya Bu, kalau nggak salah. Kristaloid dulu ketika mengalami keparahan, kemudian sesuai dengan kasusnya mungkin diberikan cairan koloid kalau nggak salah Bu. Ya, betul. Ya, tadi ke RL ya, RL atau ringan laktat atau NS jika gula darahnya tidak tinggi. Tapi kalau gula darahnya tidak rendah kita pakai itu. Tapi kalau gula darahnya rendah pakai RLD 5% ya. RLD 5% sebanyak berapa tadi? 10 ml per kilogram berat badan per jam ya, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup ya kuliah hari ini. Ya, nanti bisa dibaca-baca lagi dan bisa dicek materinya di ELO seperti itu. Saya rasa cukup, bisa kita akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Ya, terima kasih.